Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali dengan channel Tazabur Alam TV. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal, juga berkah dan tanpa batas. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda bertafakur dan mengambil ibroh dari sebuah cerita, bahwa cerita di sini ini agak nyeleneh bin aneh dari cerita-cerita yang lain, karena ada seorang wali yang berguru kepada orang gila. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham. Nah, sahabat sekalian, kenapa ada seorang wali yang berguru kepada orang gila? Gila di sini ternyata bukan sembarangan gila, sahabat. Dalam istilah sufi namanya itu adalah wali majdub, ya. Wali majdub itu adalah orang yang ditarik kecintaannya oleh Allah secara langsung. Jadi kecintaan kepada Allah itu sampai melupakan tentang kehidupan di dunia ini. Seakan-akan kelihatan oleh orang bahwa orang itu adalah orang yang gila. Istilah lain, ada yang mengatakan bahwa wali tersebut adalah yang mempunyai pangkat karena tanazul. Arti tanazul itu adalah orang yang langsung diberikan kepangkatan oleh Allah. Dan yang lain ada juga yang mengatakan bahwa orang seperti ini adalah orang yang sudah berada di makom fana. Nah, sahabat sekalian, ada seorang waliullah yang kepangkatannya sangat tinggi. Bahkan beliau itu sudah mukasyafah, sudah sesiduh metu seucap nyata weruh sadurung winarah, ya. Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini ketika mengajar murid-muridnya, ia berkata, ya, dia menginjak pundaku, dia menginjak pundaku, dia menginjak pundaku. Sampai 3 kali mengucapkan kalimat seperti itu, sehingga muridnya merasa terheran-heran. Ada apa guru? Maka Syekh Junaidi Al-Baghdadi menjelaskan bahwa kelak kemudian hari nanti akan ada seorang wali yang tinggi pangkatnya melebihi daripadaku. Namanya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi jelas sahabat sekalian bahwa Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini sudah melihat keadaan masa mendatang. Bukan hanya walinya, tetapi namanya juga sudah diprediksi akan terjadi, yang namanya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kesempatan lain, Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini, ia mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menemui seorang orang yang gila, namanya adalah Bahlul. Kemudian ia memanggil muridnya untuk mencarikan Bahlul yang berada di padang pasir. Maka pada saat itu muridnya itu mengajak kepada orang gila tersebut, panjenengan disuruh untuk datang kepada Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Maka pada saat itu juga orang gila tersebut menolak. Bukankah yang butuh adalah Syekh Junaidi Al-Baghdadi? Kalau memang ia yang butuh, maka datang saja ke sini. Maka pada saat itu murid-muridnya langsung datang kepada Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan menyatakan usulannya, yang akhirnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi ini, beliaulah yang menemui Bahlul yang dianggap orang gila oleh orang-orang yang berada di padang pasir tersebut. Nah, pada saat itu Syekh Junaidi Al-Baghdadi ia siap untuk mendatangi Bahlul yang berada di padang pasir tersebut. Kemudian ia ketika datang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namamu? Kata Bahlul. Namaku adalah Junaidi Al-Baghdadi. Bukankah Junaidi Al-Baghdadi itu adalah orang yang suka ceramah dan memberikan petunjuk kepada orang lain? Betul, saya Junaidi Al-Baghdadi. Nah, kalau begitu saya mau bertanya, bagaimanakah caranya makan? Makan itu sopan santunnya, juga tata keramanya, juga secara syariatnya begini. Kalau kita mau makan, maka cuci tangan dulu.
kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian jangan tergesa-gesa, dan kalau sudah makan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tata cara makan. Nah, kalau begitu berarti Anda belum bisa menjawab bagaimanakah tata caranya makan. Bahlul yang dianggap orang gila tersebut pada saat itu juga mengibaskan pakaiannya, kemudian ia pergi meninggalkan Syekh Junaidi al-Baghdadi. Tetapi rupanya Syekh Junaidi al-Baghdadi ini tidak putus asa, kemudian ia menyusul kembali Bahlul yang dianggap gila tersebut. Kemudian murid-muridnya melarang, tidak usah, guru itu adalah orang gila. Maka tetap saja Syekh Junaidi al-Baghdadi menyusul orang gila tersebut. Setelahnya ditemui, bukankah engkau yang ditanya oleh saya tadi tentang tata cara makan? Iya. Baiklah, kalau begitu saya mau bertanya lagi kepada Anda, bagaimanakah tata cara bicara? Tata cara berbicara yang baik itu adalah berbicara seadanya, dengan jujur, dengan baik, dan sopan santun. Dan jangan terlalu banyak bicara karena bisa membosankan orang. Sahabat sekalian, Syekh Junaidi al-Baghdadi seorang alim, juga seorang faqih yang bisa menjawab pertanyaan siapapun. Tetapi rupanya di hadapan Bahlul belum diterima tentang jawabannya dan belum dianggap benar. Yang akhirnya Bahlul bertanya kembali, Syekh Junaidi al-Baghdadi, maaf saya mau nanya lagi kepada Anda, bagaimanakah tata caranya tidur? Tata cara tidur itu sebelumnya kita harus berzikir, kemudian berdoa, kemudian kita harus menghadap kepada kiblat. Setelahnya bangun maka ucapkanlah doa alhamdulillahirabbil alamin dan bersyukur kepada Allah. Jawabannya cuma itu? Iya, berarti Anda belum bisa menjawab seluruh pertanyaan yang saya ajukan. Maaf Bahlul, andai kata seluruh jawaban saya tidak ada yang benar, saya akan balik bertanya kepada Anda, bagaimanakah jawabannya dari ketiga pertanyaan tadi? Nah, baiklah, dikarenakan Anda yang bertanya kepada saya, maka saya akan menjawab pertanyaan Anda. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah tata cara makan? Dengan mudahnya beliau menjawab, yaitu harus makanan yang halal. Kemudian bagaimanakah tata cara bicara? Maka tata cara bicara kita harus ingat bahwa bicara kita dinilai dan diperhatikan oleh Allah. Kemudian bagaimanakah tata cara tidur? Maka sebelum kita tidur, maka hilangkanlah seluruh dendam yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, juga dalam nafsu kita. Itulah jawaban dari Bahlul yang ketiga tadi. Nah, sahabat sekalian, dapat kita nilai bahwa pertanyaan daripada Bahlul kepada Syekh Junaidi al-Baghdadi ini ternyata tidak ada satupun yang dinilai benar oleh Bahlul. Kenapa? Karena Syekh Junaidi al-Baghdadi itu hanya menjawab syariatnya saja, hanya menjawab cabangnya saja, sedangkan yang paling utamanya belum ia jawab. Tetapi sahabat sekalian, bukan berarti Syekh Junaidi al-Baghdadi ini tidak bisa menjawab, dan bukan berarti Syekh Junaidi al-Baghdadi ini orang bodoh. Tapi cerita ini buat contoh bahwa kita harus mementingkan yang paling utama dulu, baru setelahnya kita melakukan yang paling utama, kita menyusul yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaula syadaha mahtadaitu lihaliya, walaula sanaha ma tasawwaraha alwahmu, fa in dhukirat min hayy asbaha.